Duduklah di sini, sementara aku akan pergi berdoa. Hatiku sangat sedih. Rasanya mau mati saja. Duduklah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Ya Bapa, ya Abah, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saat genting menerpa anak manusia, kala ia berkata, "Ya Bapa, biarlah piala ini lalu daripadaku. Namun janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Tiga murid, Yakobus, Yohanes, dan Petrus terlelap, terbuai dalam egoisme zona aman diri sendiri. Simon, sedang tidur engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tidurlah dan istirahatlah. Bangunlah. Cukuplah. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Lihatlah, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Kepekatan malam kala itu seakan menjadi saksi bisu kedurjanaan anak-anak manusia. Ketika Yesus sedang berbicara, muncullah Yudas, seorang dari ke-12 murid yang telah disogok untuk menyerahkannya. Bersama dia segerombolan orang-orang suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi yang membawa pedang bentuk. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Salam, Aidam. Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan sebuah ciuman. Tangkap dia!
Yudas adalah potret kehidupan. Simon, sarungkanlah pedang. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau apakah kamu sangka bahwa aku tidak dapat berseru untuk mengirimkan 12 malaikat Tuhan untuk membantu aku? Bangunlah. Wah, sungguh luar biasa. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah kukatakan bahwa akulah dia. Jikalau aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Prajurit, tangkap dia! Sini! Yesus adalah korban pengkhianatan anak-anak manusia yang begitu tergila-gila pada kepingan-kepingan duniawi. Namun Putra Allah tidak terbawa oleh emosi-emosi manusiawi. Ia tetap berusaha tenang dan taat, serta terus menunjukkan komitmennya yang tulus demi sebuah misi penyelamatan dunia. Prajurit, bawa dia ke hadapan Pilatus. Jalan! Bangun! Yesus dibawa menghadap imam besar. Di situ berkumpul pula para imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat. Mereka berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati dengan memberikan kesaksian palsu. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan meruntuhkan bait suci buatan tangan manusia dan dalam 3 hari akan kudirikan kembali." Kenapa engkau tidak memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dari saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan langit. Hei manusia aparat! Buat apa kita perlu saksi lagi? Engkau sudah mendengarnya sendiri, hujatnya terhadap Allah. Bagaimana dengan pendapatmu? Dia harus dihukum mati. Hei Nabi, cobalah tebak siapa yang menampakmu? Brengsek, bangsat, bawalah manusia keparat ini ke hadapan Pilatus. Prajurit, ayo bawa dia. Hukum dia! Yesus menjadi korban permainan manusia. Peraturan-peraturan manusia diterapkan pada anak Allah yang lebih pantas mendapat penghormatan. Banyak kesaksian direkayasa, dimanipulasi untuk menjatuhkan Yesus. Rakyat dengan gampang diprovokasi oleh pihak-pihak yang dianggap berwibawa dan bermoral. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Telah kedapatan orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang kami membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengaku sebagai raja, yaitu Kristus. Engkaukah raja orang Yahudi?
Engkau sendiri telah mengatakan. Bawa dia masuk. Salibkan dia! Bunuh dia! Sikat! Salibkan dia! Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ingatkan saja orang ini. Orang ini telah menghasut banyak orang dengan berbagai ajarannya yang tidak jelas. Bahkan ia menghasut orang mulai dari Galilea sampai ke Yerusalem. Bunuh dia! Sikat! Bunuh dia! Sikat tidak boleh! Bunuh! Bunuh dia! Bunuh dia! Apakah ia seorang Galilea? Bawa dia menghadap Herodes. Ayo! Sikat! Ketika Pilatus tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim Yesus menghadap Herodes, raja wilayah Galilea, yang pada waktu itu berada di Yerusalem. Yesus, Yesus. Akhirnya yang kutunggu datang juga. Aku banyak mendengar tentangmu dan mujizat-mujizatmu. Woi, manusia keparat. Di hadapanku, buatlah mujizatmu sekarang ini juga. Supaya aku percaya dan engkau akan dilepaskan dari jerat hukum. Bunuh dia! Sikat! Bunuh dia! Bunuh dia! Mana mujizatmu? Dia. Bawa manusia keparat ini kembali ke hadapan Pilatus daripada aku menghabisi nyawanya. Jadi, ayo dia. Bunuh dia! Kalian telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang telah menyesatkan rakyat. Kamu telah melihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan, tidak ada yang kudapati. Dan Herodes pun tidak, sehingga ia mengirimkan ia kembali kepadaku. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajarnya lalu melepaskannya bagimu. Salibkan dia! Prajurit, bawa dia ke ruang pengadilan. Bunuh dia! Apakah engkau raja orang Yahudi?
Apakah yang kau katakan hal itu berasal dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu? Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku berasal dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan, sehingga aku tidak diserahkan ke tangan orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Raja, jadi engkau adalah raja. Engkau sendiri telah mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia, untuk mewartakan kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itulah pencarian utama manusia dari zaman ke zaman. Sebuah pencarian yang takkan pernah berkesudahan. Kebenaran diyakini sebagai mediator antara kita dengan Sang Empunya kebenaran, yaitu Allah sendiri. Menjadi murid Kristus berarti siap untuk selalu, di mana dan kapanpun, untuk menyerukan dan mempertahankan kebenaran, agar nilai kebenaran itu dihidupkan selalu seturut hakikatnya. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi padamu ada sebuah kebiasaan. Pada hari raya Paskah, aku akan membebaskan seorang tahanan bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini, ataukah Barabas? Jangan dia! Bawa dia dulu. Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Salibkan dia! Hangkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa pula untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dan bagi dia yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar. Hei! Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku dirinya raja, ia melawan kaisar. Ketika sedang duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, atau dalam bahasa Yunani Gabata, istrinya berkata, "Suamiku, jangan kau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Inilah rajamu. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini.
itu urusanmu sendiri. Enyahkan saja manusia ini. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan juga anak-anak kami. Karena ingin memuaskan hati orang banyak, Pilatus membebaskan Barabas, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang tidak adil. Keputusan yang bukan berasaskan pada nilai kemanusiaan, tetapi lebih merujuk pada pengaturan kepentingan yang tidak halal dan rasional. Situasi ini juga merupakan sebuah cerminan kehidupan masyarakat kita, di mana hukum hanya diperuntukkan bagi kaum mayoritas dengan segala kepentingannya. Yang tertindas semakin ditindas. Bawa orang ini. Salam hai engkau raja orang Yahudi. Prajurit, ayo, seret dia kemari. Rangkaian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Prajurit, sesat dia. Teladan Getsemani. Getsemani mengukir sejarah, tetapi dalam suara pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin kaku melereh tirai hati anak manusia dalam kesusahan. Awan mendung menyelimuti seram wajah yang basah oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah, terpentas ditampar para pengkhianat. Getsemani, Getsemani, aramamu membaur dalam angkara sejagat. Dosa mata penuh bergelantung. Ya Bapa, jika boleh, biarlah piala ini berlalu daripada. Namun bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pasobek wajahnya dikecut pasukan Yudas. Ludah kiamat melekat di pipinya. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah, sebab pengkhianatku hampir gagal menjemputku di gerbang Saibun. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenal dalam gelisah tak bertepi. Yesus pertama-tama dihukum karena tuduhan penghujatan atas Allah sendiri. Bagi para imam dan dewan Sanhedrin, Allah Israel harus dibela kehormatannya di hadapan Yesus sang penghujat. Allah Israel adalah Allah yang telah melepaskan mereka dari Mesir, yang telah menghimpunkan mereka di Sinai sebagai umat pilihannya.
Dialah Allah yang memberi rasa aman, perlindungan, dan harga diri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menanggung derita yang Engkau berikan. Dengan tawakal dan senang hati, kepada kami juga korban manakah yang harus kami bayar untuk menyenangkan hatimu dan untuk menjadikan kami manusia baru. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami orang Perhentian kedua, Yesus memanggul salib ke Gunung Kalvari. Minggir! Hei orang Yahudi, ini salibku. Kita lihat, apakah ia mampu membawanya sampai ke Bukit Tengkorak? Tragedi paling mengerikan pun tercatat dalam lembaran sejarah kehidupan Sang Almasih. Salib yang disiapkan para algojo siap ditindikan pada bahu Yesus. Bagaikan domba yang pasrah menuju tempat pembantaian, tak sepatah kata pun terujar dari mulutnya. Kuasa cintanya lebih besar daripada keserakahan umat manusia. Salib penderitaan Kristus inilah yang menandakan satu makna baru dari kehinaan menuju kemuliaan ilahi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, cinta-Mu yang total kepada manusia, Kau tunjukkan dengan memanggul salib kehinaan kami. Perkataan-Mu, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Engkau wujudkan dengan memanggul salib dengan penuh setia. Salib lambang Kau pikul dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk menghargai setiap penderitaan hidup kami, bukan dengan keluhan, bukan dengan tangisan, tapi dengan penuh keberanian, karena percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Minggir! Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bangsa, bodoh ya. Jalan, bodoh dia. Bangsa. Bodoh dia. Salibkan dia. Bodoh dia. Salibkan kepala. Jalan. Jalan! Bawa dia!
ya. Sudah ya, tarik. Minggir, woi, beri jalan, woi. Minggir, beri jalan. Jalan, woi, beri jalan. Ayo bangsa kembali. Jalan dengan benar. Oh, jalan. Hei, Ya Bunda Allah, doakan jalan bangsat. sekarang dan waktu kami mati. Hei, minggir, hei. Minggir. Melihat penderitaanmu sebesar itu, sadarlah kami alangkah jahatnya dosa itu. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Tuhan, supaya lebih beranilah kami menghadapi godaan sebelum terlambat. Kami mau meninggalkan setiap kesempatan yang akan membawa kami ke dalam dosa. Karena oleh dosa-dosa kami, Engkau telah membuat dirimu dihinakan sampai begitu jauh. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Berdosa. Hei Yesus, katanya kau bisa membuat mujizat. Mengapa kau tidak bisa membangkitkan dirimu sendiri? Dasar pembohong! Ayo bangun, Umat lebih dulu ke tempat. Cepat pinggir, woi! Jangan lagi cepat! Buka jalannya, jangan tutup. Karena itu bisa dilewati oleh Salam Maria, penuh rahmat sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Jangan maksud. Baik, harapan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Jalan. Tangkap dia. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau yang Jalan. Jalan dengan benar bangsat. Jalan. sekarang dan waktu Cepat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud dikau ya Tuhan, sebab dengan salib beratnya beban salib, pedihnya tetesan darah yang mengucuri tubuhnya semakin tersayat. Tak kala memandang bundanya yang menyaksikan sendiri dari dekat penderitaan yang ditanggungnya. Sesungguhnya suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Yesus, anakku, mengapa derita ini menimpamu? Mataku menjadi kabur karena menangis. Sebab di hadapanku berjalan Engkau yang sesungguhnya menghiburku. Cintamu
yang dapat menghancurkannya. Yesus, putraku, selamatkanlah dunia yang durhaka ini. Bagi Maria, peristiwa perjumpaan ini merupakan puncak peristiwa dalam keseluruhan panggilannya sebagai Bunda Penebus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, di kala sengsara-Mu yang amat besar itu, Engkau mendapat penghiburan yang paling besar dari Tuhan. Alangkah bahagia rasanya mempunyai ibu yang penuh pengertian seperti itu. Dengan pertemuan yang suci ini, ajarilah kami untuk memperhatikan dengan penuh kasih penderitaan sesama kami, orang tua, sanak saudara, dan sahabat kenalan kami. Bila kami juga boleh menikmati pandangan penuh kasih sayang Bunda Allah itu. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Hei perempuan, minggir! Hei, mana dia? Dari kanan! Hei, minggir! Mana dia? Salibkan dia! Hei, minggir! Mana dia? Sekat ke sabi! Salibkan dia! Ayo jalankan! Cepat jalan! Jalan! Jalan berdua! Jangan benar bangsat! Cepat jalan bangsat! Jalan bangsat! Jalan berdua! Berhentilah menyiksa orang ini. Jangan sampai dia tidak mampu pikul salibnya sampai dia pergi ke kota. Hei kamu cepat sini. Bantu aku carikan seseorang. Membantunya pikul salib ini. Minggir. Itu dia orangnya. Hei petal miskin! Ayo bantu pikul salib rajamu! Cepat! Sini! Baik, Ayo cepat! baik. Aku akan membantu dia. Asalkan kalian berhenti menyiksa orang Galilea ini. Perhentian kelima. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu.
perjalanan ke Bukit Kalvari masih panjang, namun berkah Yesus sudah begitu lemah. dan tidak berdaya. Simon adalah gambaran pribadi manusia yang punya hati, punya simpati dan empati kepada mereka yang tidak berdaya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bukalah mata kami, bercerita bersama kami. Nasib malam saudara-saudara kami yang miskin, yang menderita sakit, yang terkurung di dalam penjara, yang dibuang dari tanah airnya. Tak benar kami lewatkan begitu saja. Kami mau membantu memikul salib deritanya. Mungkin tidak banyak yang kami miliki, namun Tuhan, Engkau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Jalan paksa cepat. Cepat. Hei, minggir. Minggir, beri jalan. Jalan ke dia. Oh, cepat beri jalan. Konsep ke barat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Wanita, dan terpujilah Bunda Allah, doakanlah kami sang ratu kami mati. Amin. Salam Maria, Tuhan serta terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Cepat bawa dia. Dia tidak pantas dibedede. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Darah bercampur keringat dan debu jalanan menutupi tubuh yang semakin tidak tampan lagi. Dengan keberanian yang luar biasa, Veronica menerobos masuk barisan para serdadu dan dengan sepotong sapu tangan dari kain lenan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah.
Veronica adalah gambaran pribadi manusia yang keluar dari dirinya, yang keluar dari egoisme diri demi menjumpai wajah Allah pada orang-orang yang rendah dan tertindas. Lukisan pada kain adalah cerminan wajah dunia, wajah yang semakin bobrok akibat ulah dosa manusia, dosa cemoohan, penghinaan, dan kemiskinan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong mereka yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu terhadap mereka yang menderita. Dengan membantu mereka, kami pun mau meringankan beban-Mu yang teramat berat itu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Salibkan dia. Cepat mama. Cepat jalan bangsa. Mentari semakin menyengat diri. Mereka Yesus semakin lambat. Kekuatannya sudah habis terkuras oleh sebantai berat. Sedangkan jalan ke Golgota kian menanjak. Tubuhnya memar, darah-darah terus membanjiri tanah dari luka yang tersobek. Yesus rebah ke tanah. Sekarang tidak ingat lagi akan kebaikan. Tidak akan kubah dan hilang. Akan tetap lestari dan tidak berkesudahan. Wahai umatku, apa salahku padamu? Apa yang masih harus kuperbuat bagimu? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus yang ada, bantulah kami agar kami bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani menanggalkan manusia lama kami, sama seperti Engkau yang bangkit kembali ketika satu bercinta salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Hei Yesus, tanya engkau bisa membuat mujizat. Masa salib sekecil ini saja kamu tidak mampu memukulnya? Dasar pembohong! Ayo bangun anak-anak. Mintalahmu untuk menolongmu. Ayo bangun sekarang. Bangun dia. Cepat jalan! Bantu dia dengan benar! Mana dia? Yang ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang benar. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu.
Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika semua orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu mati? Menaruh rasa iba dan haru adalah suatu cara berbagi derita. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa iba dan terharu adalah pertanda matinya pengharapan. Tangisan sesungguhnya adalah sebuah seruan ke surga. Mohon belas kasihan dan kekuatan dari Tuhan untuk berdoa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa takut pada manusia dalam mengikuti Engkau melalui tindakan korban secara sukarela. Jangan biarkan kami berkecil hati dan berputus asa bila kami tidak ada semangat lagi. Kami mau berusaha lebih setia mengabdi tugas dan korban hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Jalan cepat. Ayo paksa cepat. Cepat. Puncak Golgota sudah nampak dan Yesus sudah kehabisan tenaga. Namun tugasnya belum selesai. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampaknya sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun, tidak ada derita tanpa arti bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus yang maha baik, tak ada daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah kami, agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hei Yesus, katanya kau bisa menggandakan roti dan memberi makanan untuk orang-orang miskin. Tunjukkan bahwa kau itu Allah yang mengatasi beban salib ini. Ayo bangun! Salibkan dia. Ayo! Salibkan dia. Manusia brengsek. Cepat jalan! Jalan. Salibkan dia. Cepat maksud. Ayo jalan! Cepat. Awas! Mundur, pergi! Naon. Ayo bang, cepat.
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus kini sampai di Kalvari. Kalvari adalah kurban dan Yesus adalah kurbannya. Para serbadu dengan kasar sekali kembali memunculkan kebengisan mereka. Dalam penghinaan yang terbesar ini, Yesus hanya mengandalkan pandangan Bapanya di surga, sementara pandangan mata semua orang di sekelilingnya seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Prajurit, tanggalkan pakaiannya dan segera siapkan semua untuk salibkan dia. Semuanya telah dipersiapkan. Yesus membisu, menatap tubuh tiada berbaju, dan jubah tenunan sang bunda dirampas dan dijadikan hadiah dalam adu kemujuran dalam membuang undi. Tubuh kudus kini jadi hina dan tidak bermartabat lagi, demi mengangkat kembali martabat manusia sebagai akibat dari keserakahan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, kami sering berbuat dosa dan tidak dihantui rasa malu. Nurani kami merasa aman. Akan tetapi jika kelaknatan itu dibongkar, apalagi diketahui banyak orang, kami begitu malu, bahkan balik memberontak dan menuduhnya sebagai fitnahan. Engkau yang tidak pantas ditelanjangi menerima perlakuan itu, tapi kami yang sebenarnya pantas ditelanjangi akibat kedosaan selalu bersembunyi di balik topeng-topeng helai pakaian keangkuhan dan kedosaan kami. Bantulah kami ya Yesus, agar kami mampu membongkar sendiri diri kami yang bobrok, penuh borok kedosaan ini. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Prajurit, rentakan dia di atas singgahana yang baru.
Ironisme sejarah manusia tergambar jelas. Dia yang kudus dan mulia disejajarkan dengan dua orang penjahat yang menghabisinya. Tadi Tuhan disebut hitam. Tangan dan kaki Tuhan bersatu dengan kayu supaya alam dan manusia bersatu. Yang insani dan ilahi melebur menjadi satu, dan supaya tetesan darah yang terus mengalir membasahi bumi, kasih Allah tetap bersemi. Kebaikan dan kejahatan menjadi tidak jelas posisinya. Kejahatan bisa dimanipulasi berwajah kebaikan. Kebaikan pun bisa digerogoti menjadi seolah-olah. Di atas ketinggian salib, kebenaran menjadi terang benderang bagi mata iman kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, segala-galanya yang ada padamu habis dirampasi, sekarang Engkau berpaling seorang diri. Takkan sama sekali biarkan saya salib yang berat dan kotor. Ajarilah kami berani dari segala sesuatu yang hanya merupakan kebahagiaan Engkau hidup sederhana dan bermurah, rendah hati dan tidak menuntut macam-macam. Marilah kami tertimpa derita, kami tidak lantas mengebor-geborkannya kemana-mana bersama Juru Selamat serta kami mau memikulnya dengan sabar dan mengobatkannya untuk dosa-dosa manusia dan dosa-dosa orang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Orang lain ia selamatkan. Mengapa ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Hei, bukankah engkau Kristus Putra Allah? Selamatkanlah dirimu dan kami.
Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang pantas dihukum mati sesuai dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat kesalahan apa. Yesus, ingatlah aku juga ketika engkau datang kembali sebagai Raja. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hei, lihat. Ia memanggil Elia. Lucu. Lihatlah, apakah Elia akan datang menurunkan dia? Aku haus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Kita semua berhenti. Prajurit, pastikan kematian mereka. Dosa kita ditebusnya, dan kita diangkat ke atas sebuah martabat baru sebagai orang yang ditebus, menjadi manusia baru
dalam terang kemenangan Kristus. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Penghentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah sujud Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kita telah bersyukur. Belut. Kawandiran sampai itu. Segala sesuatu membisu di hadapan kematian. Kematian bukan kata terakhir dari kehidupan dan keadaan terakhir manusia, bukan pula keputusasaan. Maria turut menyaksikan dan mengalami sengsara putranya dari dekat. Ungkapan penyerahan tanpa batas kembali terucap dalam perkataan Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus pernah bersabda, anak manusia harus menderita sengsara, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari alam maut. Inilah yang menjadi dasar iman kami, bahwa kehidupan tidak bisa dilenyapkan, tetapi hanyalah diubah. Kami mohon, semoga kematian dan kebangkitan Kristus menjadi kekuatan kami untuk selalu percaya kepadamu dan teguh akan kematian kami sendiri. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa. Diharapkan untuk masuk ke dalam gereja dulu. Masuk dalam gereja.
Bisa, udah sudah. Apa ini? Cepat sudah, aduh. Kena mayat tam. Udah kena. Kasih anu foto ini. Surga masuk. Orang. Chris. Kemudian ke-14, Yesus dimakan. Hanya dengan Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Tutupin. Sebutkan bersama Yesus dan fajar kebangkitan adalah simbol kelahiran manusia baru yang telah ditebus